uraikan hidup saat ini. Jadi ya kita nikmati momen. Jangan dibayang-bayangi oleh masa lalu, jangan digelisahi oleh masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi, kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Semoga bisa lanjut kita istiqomai tanpa harus target macam-macam. Yang penting kita tahu bahwa ngaji itu baik, itu saja sudah. Karena kadang-kadang target macam-macam itu, kalau targetnya tidak terpenuhi, kita kecewa. Begitu targetnya terpenuhi, kita jadi malas. Saya ngaji filsafat biar pinter ini bisa itu, Pak. Kalau sudah terpenuhi pinter ini bisa itu, terus males wes. Atau tidak terpenuhi. Oh, saya sudah ngaji ratusan sesi, rasanya kok masih tidak jadi apa-apa, belum dapat apa-apa, Pak. Terus kamu kecewa. Nah, mari kita bebaskan pikiran kita. Ini seperti tema malam hari ini nanti. Kita nikmati saja apa yang kita hadapi. Mari kita yakinkan itu baik, terus kita jalankan. Oke, malam hari ini kita belajar dari beliau Jiddu Krishnamurti. Baik, malam hari ini kita coba ya, kita gali gagasan teosofis beliau. Yuk kita ambil satu aspek tentang kebebasan. Bukunya yang terkenal sekali tentang kebebasan ini Freedom from the Known. Ini buku sudah saya baca sejak zaman mahasiswa. Meskipun zaman itu ya untuk gaya-gayaan saja. Bahwa saya sudah baca buku semacam itu, baru belakangan agak bisa menangkap apa isinya buku. Nah, itu menariknya dunia membaca ya. Tidak apa-apa teman-teman baca, tidak paham itu tidak usah mengeluh. Pada saatnya seperti Krishnamurti tadi ya, akan ada momen pencerahan untuk kita sendiri. Akan terjadi titik momen aha atau momen eureka atau momen ketercerahan untuk diri kita masing-masing. Ayo kita kejar itu. Dengan berbagai cara, termasuk banyak membaca, ikut kajian, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu nanti lewat pintu yang mana, dalam momen apa, tiba-tiba, kalau orang Jawa menyebutnya meletik, terbuka pikiran kita. Nah, teman-teman kejar itu ya, biar nanti bisa otentik, kita bisa berpikir sendiri, memahami hidup versi kita sendiri. Baik, bismillah, kita mulai ya belajar untuk bebas yang hakiki menurut beliau. Nanti kalau ada sindiran-sindiran nggak boleh baper. Beliau tajam sekali nyindir hidup kita sehari-hari. Ini kalimat dari Freedom from the Known. Buku itu sebenarnya kumpulan tulisan. Ada banyak kumpulan tulisan dari beliau, antara lain buku itu. Nah, di bagian paling awal buku itu ada kalimat seperti ini. Nanti coba di cross check dengan teman-teman hidupnya selama ini ya. Apalagi ini banyak mahasiswa. Selama berabad-abad kita telah
terindoktrinasi oleh para guru kita, para pemimpin kita, buku-buku kita, orang-orang yang kita anggap suci. Kita berkata pada mereka semua itu, beritahu aku segalanya, apa yang ada di balik bukit-bukit, gunung-gunung, dan bumi ini. Kemudian kita merasa puas dengan deskripsi yang mereka berikan. Terus komentarnya beliau, itu berarti bahwa hidup kita didasarkan pada kata-kata belaka. Dan berarti hidup kita sifatnya dangkal dan kosong. Kita tidak orisinil. Selama ini kita hidup berdasarkan apa yang diberitahukan pada kita. Baik karena terdorong oleh kecenderungan sifat-sifat bawaan kita, ataupun karena kita terpaksa menerima segalanya itu karena situasi dan lingkungan. Kita merupakan hasil dari segala macam pengaruh, dan tak ada apapun yang baru dalam diri kita. Tak ada apapun yang telah kita temukan sendiri dalam diri kita. Tidak ada yang orisinil, tidak ada yang murni, tidak ada yang jelas. Ini sindiran telak ya untuk kita. Ternyata selama ini kita itu tidak pernah benar-benar hidup, tidak pernah benar-benar memahami hidup ini versi kita. Kita hanya mengikuti kata-kata. Padahal kata-kata itu bukan dunia yang sejati. Itu kan perspektif tafsirnya mereka. Tapi kita ikut mereka. Ya mungkin bagi mereka itu otentik. Kalau bagi kita yang hanya follower, ya kita tidak menikmati, tidak memahami dunia kita sendiri. Isi kepala kita penuh dengan pikirannya orang lain. Jangan-jangan ada pikiran saya juga di kepalamu. Terus buat apa? Kata Krishnamurti, inilah nanti yang membelenggu kita. Jadi kita bukan pejuang kebenaran untuk hidup kita sendiri. Krishnamurti punya pemaknaan yang khas tentang kebebasan. Selama ini kan kita memaknai itu, bebas itu berarti kita bebas milih. Bebas itu ada banyak pilihan, kemudian suka-suka kita mau mengambil yang mana, kan begitu kita memaknai kebebasan. Terus pandangan seperti ini terus dikritik oleh Krishnamurti. Kalian tidak sadar, seolah-olah kalian itu bebas milih. Padahal kalian dikondisikan untuk milih hal tertentu dan tidak milih hal yang lain. Jadi kita merasa bebas, padahal sebenarnya kita itu disetir oleh kondisi, oleh situasi, oleh tokoh-tokoh, oleh guru-guru kita, oleh dan lain sebagainya. Itu yang dikritikkan oleh Krishnamurti. Jadi kita sering, Pak, ini pilihan saya sendiri loh Pak. Keinginan saya sendiri. Tapi kalau kita telusuri ke belakang, kok kamu milih yang seperti itu? Itu mungkin karena cara pandangmu, sudut pandangmu, titik pandangmu. Yang itu terpengaruh oleh orang lain. Jadi ada pengkondisian yang kamu tidak paham. Itu makanya dulu waktu kita belajar filosof barat, mungkin teman-teman ingat ya, ini sesi ngaji filsafat awal itu Michel Foucault. Beliau punya konsep kebalikannya orang modern. Orang modern awal itu kan bilang knowledge is power. Siapa yang menguasai pengetahuan, dia akan punya power. Tapi dibalik oleh Foucault, bukan begitu rumusnya, tapi power is knowledge. Power is knowledge itu yang punya kekuasaan, dia akan bisa ngatur pengetahuan.
Apa yang bisa kalian ketahui, apa yang jangan kalian ketahui, apa yang sebaiknya kamu baca, apa yang jangan kamu baca. Itu kamu sebenarnya sering tidak sadar bahwa ada yang mengkondisikan. Contoh sederhana, ngaji filsafat ini. Kalian mungkin bebas, Pak, saya milih tema-tema ngaji banyak sekali. Padahal itu kan tema dari saya yang ngatur versi saya. Kamu minta tema apa saja, kalau tidak tak kasih kan tidak jalan. Itu power is knowledge. Saya kuasa di sini, kalau tidak mau ya tidak usah ngaji, kan gitu aja. Jadi yang punya kuasa yang menentukan. Kalian minta tema ini, tema itu, dan tak cuekin saja. Itu kan kalian tidak bisa bantah. Akhirnya kamu dapatnya ya yang saya kasih ini. Akhirnya ideal yang di kepalamu ya sebatas yang saya kasih ini. Itulah pengkondisian. Ya termasuk kampus dengan kurikulumnya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sadar dalam hidup ini ada banyak sekali pengkondisian-pengkondisian. Karena kita tidak sadar, kita merasa bebas. Padahal sebenarnya kita diarahkan. Orang mungkin tidak merintah, tapi dia cuma bilang, asal saya misalnya, kalau anak baik ya biasanya sih, kalau ada apa, dia melakukan apa. Dia tidak merintah kita, tapi kita terdorong sendiri, tergerak sendiri. Nah, di masyarakat sering seperti itu, kita dikondisikan. Nah, kenapa kok kita bisa dikondisikan? Cara berpikir kita tadi, model kayak pemulung tadi. Kita hanya ngambil, kita hanya menyerap tanpa kita kondisikan, tanpa kita sesuaikan dengan kondisi kita, situasi kita. Inilah problem besar bagi setiap orang dalam kebebasan. Baik, kita lanjutkan ya. Kelihatannya berat malam hari ini untuk dijalankan. Dari awal gini, wah ini berat, Pak. Nah, beliau juga ngeritik. Kita kemarin punya konsep freedom for, freedom from. Bebas dari, bebas untuk. Dan itu dikritik oleh kita. Masa kebebasan kok bisa begitu? Kalau kebebasan itu bebas dari, kata beliau, saya bebas dari ini, saya bebas dari itu, berarti kebebasan itu sifatnya reaktif saja. Jadi padahal kebebasan itu tidak reaktif, kebebasan itu eksistensial. Kondisi hakiki kita. Jadi tidak harus menunggu kita dijajah dulu baru terus kita membebaskan diri. Tidak, kondisi kita sejak awal itu sudah bebas. Oke, kita lanjutkan. The known. The known itu apa yang menghuni kepala kita. Pengetahuan, pelajaran, dan lain sebagainya. Mari kita hati-hati mendefinisikan yang dimaksud the known itu bukan functional knowledge. Jadi bukan pengetahuan tentang cara hidup sehat, cara minum yang baik, cara makan yang bergizi, bukan itu. Itu namanya functional life. Kalau ini ya kalian harus tahu, kalian operasikan. Ikut orang lain juga tidak apa-apa kalau ini. Tapi yang dimaksud existential life. Yang berhubungan dengan hakikatnya diri kita, cara hidup kita, cara kita menjalani keseharian kita, cara pandang kita terhadap dunia, itu existential life. Inilah yang sering membelenggu kita. Jadi the known itu bagian eksistensial, ada yang menyebutnya psychological knowledge. Wong kita itu menjalani hidup kita, kok meminjam konsep teori dari orang lain yang membaca hidupnya dia. Itu yang dikritik oleh Krishnamurti. Jadi bukan yang functional knowledge ya. Nanti Pak begitu, kalau begitu pengetahuan di kepala saya dibuang semua ya Pak.
Saya yang belajar membaca, belajar nulis, belajar caranya mandi, belajar caranya makan, bukan itu namanya functional knowledge. Tapi yang dimaksud existential knowledge, pengetahuan-pengetahuan tentang kedirian kita. Kadang-kadang kan kegelisahan kita itu kan karena pendapatnya orang lain, komentarnya orang lain, padahal dia melihatnya ya sesuai dunianya. Kadang-kadang saya nyaman pakai baju kayak gini, terus ada orang komentar, menurut saya kalau kamu bajunya jangan begitu, kamu apa? Dan kita gelisah karena itu. Jadi kita tidak yakin dengan pilihan kita sendiri. Ini namanya kita terbelenggu oleh orang lain. Itulah the known, itulah pengetahuan. Biasanya kata Krishnamurti, the known itu sesuatu yang eksistensial, yang dari situlah nanti formulasi hasrat, keinginan, cita-cita kita rumuskan. Cita-citamu apa? Kayak dulu waktu kita kecil ditanya cita-cita apa, terus jadi dokter, jadi pilot. Itu pasti kita tidak sadar. Kenapa harus dokter, kenapa harus pilot? Hanya karena ikut orang lain saja. Mungkin orang tuanya, mungkin lingkungannya bahwa jadi dokter keren loh, jadi pilot keren loh. Kita merancang keinginan, harapan dan cita-cita dasarnya the known tadi. Pengetahuan-pengetahuan tentang diri kita dan dunia yang sebagian besar sumbernya orang lain. Yang kedua, dari situ terus kita merancang, oh bahagia saya berarti di sini. Kalau saya mengalami ini berarti sedih. Itu ternyata sering bukan kita, tapi konsep-konsep yang dijejalkan di kepala kita. Itulah the known. Jadi kalau tadi ada yang tanya, apa bisa Pak kita bebas sepenuhnya dari pengetahuan? Ini yang dimaksud bukan semua pengetahuan, tapi existential knowledge. Kita hidup di dunia kita, tapi dibelenggu oleh konsep-konsep orang lain yang punya dunia sendiri. Disinilah pentingnya pembebasan pertama-tama, kata Krishnamurti, ya pembebasan di level ini. Kalau mental kita sudah mental terjajah, existential knowledge-nya hanya mengandalkan orang lain, yang lain dari luar, ya kita tidak akan bisa mandiri. Ini yang sering kita sebut mentalnya memang mental layak jajah. Kalau mental layak jajah, ya tidak usah kaget kalau kita sampai hari ini dijajah. Ya memang berpikir sendiri itu capek, berpikir sendiri itu rumit, berpikir sendiri itu tidak nyaman. Tapi kalau kita tidak berpikir sendiri, bagaimana kita bisa menikmati hidup kita sendiri? Bagaimana kita bisa hidup dengan standarnya orang lain? Gimana kita bisa hidup disetir oleh kemauan, keinginannya orang lain dengan mengabaikan kemauan dan keinginan kita sendiri? Itu harusnya siksaan yang luar biasa. Yang menyiksa siapa? Kita sendiri. Kita mengizinkan perspektif, gagasan, cara pandang orang lain masuk dan mengendalikan kita. Disinilah pentingnya kita berjuang untuk freedom from the known. Bebas dari yang diketahui. Lanjut. Kalau mau dirinci, belenggu dari the known tadi yang merajalela di kepala kita itu jenisnya 3. Yang pertama jenis mental, yang kedua belenggu ego dan identitas, yang ketiga belenggu sosial dan budaya. Kalau belenggu mental itu berarti pikiran, keinginan, emosi yang mengendalikan kita. Biasanya mungkin dalam bentuk dogma-dogma, ideologi, cara berpikir yang ditanamkan sejak kecil dalam diri kita. Jadi ini namanya belenggu mental.
Kita tidak bebas mengekspresikan diri, kita tidak bebas mengungkapkan keinginan kita. Karena dalam diri kita sudah dipasang banyak sekali pagar-pagar. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini jangan, itu jangan, dan lain sebagainya. Ini namanya belenggu mental. Jadi ini yang paling berat. Yang kedua, belenggu ego atau identitas. Belenggu ego itu dari diri kita. Kita mendefinisikan diri kita, ya awalnya dipengaruhi dari luar. Mendefinisikan identitas kita dan kita mewajibkan diri harus seperti itu terus. Ini seperti fixed mindset minggu lalu. Jadi, wah, teman-teman kok menyebut saya Gus ya? Oh, berarti saya ini dipandang ahli agama. Terus kamu, wah, gayamu kayak orang pinter agama beneran. Terus apa-apa. Ini kerjaannya ego. Begitu dipuji, kamu kok pinter ya sekarang itu. Terus muncul sekarang ego, identifikasimu terhadap diri, berarti saya itu termasuk bagian orang pinter. Gayamu besok kayak intelektual sudah, kalau ngomong sudah ndaki-ndaki dan lain sebagainya. Itu belenggu ego. Jadi coba kamu tanya ya, aku menurut diriku itu bagaimana? Coba kamu, dan definisi itulah nanti yang kamu pegangi untuk gayamu ngomong, gayamu berperilaku. Seolah-olah kamu harus begitu. Begitu kamu dipuji, wah keren sekali kamu, anak gaul memang. Sampai besok-besok kamu memaksa dirimu untuk bergaya kayak anak gaul. Ini belenggu ego. Wah Pak Faiz itu filsafatnya dalam. Terus saya kalau ngomong harus tak filsafat-filsafatkan. Padahal harusnya ngomong santai aja difilsafati. Pak Faiz, saya minta izin. Kenapa kok kamu pakai saya, bukan aku? Apa bedanya aku dan saya? Wah, itu kurang kerjaan. Tapi itu kerjaannya ego. Ketika kita sudah mengidentifikasi diri kita sebagai A, B, atau C, maka identifikasi itu kemudian membelenggu kita. Kadang-kadang kita lupa ruang, lupa waktu, harus begitu terus. Nah, kamu sudah bilang, oh, mahasiswa itu ya harusnya kritis. Oh, nanti kemana-mana kamu kritis nih. Wah, nanti di warung-warung juga kamu kritis. Wah, ini posisi kursinya harusnya tidak begini. Terus nah, itu ego sudah yang memenjara seperti itu. Dan yang terakhir, tentu saja lingkungan, sosial, budaya. Yang tadi pakai istilah mengkondisikan isi pikiran kita. Mengarahkan kemana, mengisinya dengan apa, itu sudah lingkungan, sosial, dan budaya. 3 hal inilah nanti yang kita harus berjuang membebaskan diri darinya. Diingat-ingat, membebaskan diri bukan berarti membuang ya. Tapi jangan sampai membelenggu kita sedemikian rupa. Sehingga kitanya sendiri hilang. Kita tidak otentik lagi. Boleh saja kok setelah kalian renungi. Oh memang benar Pak, masyarakat saya yang dilakukan ini. Tapi kan sekarang kamu keputusanmu sendiri, hasil renunganmu sendiri setelah kamu refleksi sendiri. Tidak karena terikat, tidak karena terkondisikan, tidak karena terpaksa. Jadi yang namanya belenggu itu kan ya ketika kamu dipaksa untuk itu. Tapi kalau kamu sendiri yang menerima, oh ya menurut saya yang ini memang pas Pak. Nah kalau itu kan hasil refleksimu tidak apa-apa. Meskipun sama kemudian akhirnya. Tapi sekarang kamu secara mandiri memutuskan untuk dirimu. Tidak sekedar follower, tidak sekedar ikut. Tapi kamu memutuskan. Nah, inilah 3 belenggu the known. Maka kata Krishnamurti, the known adalah penjara pikiran. Dan hanya dengan pembebasan darinya, pikiran dapat benar-benar hidup. Semakin kita
terikat dengan the known, semakin kita menyangkal kesempatan untuk pertumbuhan dan transformasi diri yang sejati. Semakin kuat posisinya the known, semakin kita tidak berkembang. Jadi boleh ya teman-teman, yang kemarin-kemarin kan banyak yang mengeluh, Pak, saya kok tidak berkembang-berkembang ya, saya kok stuck begini-begini saja ya. Jangan-jangan beban the known di kepalamu sangat berat. Sehingga kamu tidak berani ini, tidak berani itu, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Yang pada akhirnya ya kamu tidak berkembang sudah. Kamu yang dulu ya masih belum berubah sampai sekarang. Masih begitu saja, kamu stuck, kamu mandek. Kenapa? Beban dari the known tadi. Kamu tidak bisa transformasi diri. Baik, itu ya. Jadi paling tidak sampai di titik ini kita sadar. Ada problem besar yang akarnya diri kita sendiri. Yang kita harus membebaskan diri darinya. Jadi kemarin-kemarin tema kemerdekaan, kebebasan kan bebas dari yang lain yang ingin membelenggu kita. Malam ini kita ingin membebaskan diri dari diri kita sendiri. Yang sering malah membelenggu kita. Lanjut. Kalau saya rangkum dari buku Freedom from the Known, caranya untuk bebas bagaimana secara umum, ini secara umum dulu ya, nanti kita lanjutkan detailnya. Kita harus melakukan 6 hal. Yang pertama, ini di semua tokoh pasti ada yang ini. Self-awareness, kesadaran diri, pengenalan diri. Kamu harus tahu siapa dirimu. Apa tipemu. Orang yang bagaimana kamu. Sehingga kamu tidak asal memasukkan segala pengetahuan dalam dirimu. Pengenalan diri ini mutlak. Jadi kunci. Makanya teman-teman jangan eman-eman waktu untuk mengenali diri kita. Mengenali diri kita itu proses yang terus-menerus, tidak ada akhirnya. Karena kita juga dinamis. Dulu saya bagaimana, sekarang saya bagaimana, harus dikenali terus-menerus. Dulu sebelum punya pacar bagaimana, sekarang setelah diputus bagaimana, pasti berubah. Dulu masih SMA bagaimana, sekarang sudah kuliah bagaimana, pasti berubah. Disitulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau tidak percaya, kamu lihat foto lama, video lama, atau buku agenda lamamu. Coba kamu buka hari ini, kamu mesti ketawa-ketawa. Kamu mesti mungkin ada malunya, ada cringe-nya, ada kok gini ya saya, kok gitu ya saya. Pasti kenapa? Sekarang kamu sudah berubah, kamu bukan yang dulu lagi. Tulisan yang kamu anggap, wah ini puisi saya indah sekali ya. Begitu kamu baca sekarang, ada saya kok nulis kayak gini ya dulu. Kenapa? Kamu berubah sekarang. Itulah pentingnya kita kenali diri terus-menerus. Kalau sudah, langkah kedua adalah langkah mengenali pengkondisian di sekeliling kita. Ya termasuk ngaji filsafat malam hari ini itu bukan berarti jangan ngaji, tapi jangan sampai kamu dikendalikan sebegitunya. Kamu harus memutuskan sendiri, kamu harus memfilter sendiri, kamu harus menata sendiri pilihan-pilihanmu. Ya dulu kamu kecil dikondisikan terus oleh orang tuamu, masyarakatmu, lingkunganmu. Sekarang kamu sudah dewasa, bisa memutuskan sendiri, berpikir sendiri. Maka langkah kedua adalah kritis, mengenali pengkondisian-pengkondisian yang terjadi di sekeliling kita. Kemudian yang ketiga, menghindari
atau melepaskan keterikatan. Jadi keterikatan itu sesuatu atau seseorang yang kita merasa tidak bisa lepas darinya, bahkan hidup kita gantungkan sepenuhnya padanya atau pada sesuatu itu. Itu namanya keterikatan. Jadi lepaskan itu semua. Keterikatan itu. Bukan berarti kalau begitu tidak berhubungan dengan orang lain. Ya tetap berhubungan. Tapi berhubungan yang kreatif, produktif. Bukan hubungan yang jenisnya ketergantungan. Ada dirimu bisa membantu aku, alhamdulillah, yuk kita kerjasama biar pekerjaan cepat selesai. Tapi tidak ada dirimu pun aku sanggup menyelesaikannya. Ini mandiri namanya. Jadi kalau tidak ada kamu masih ada yang lain kok, ngapain terlalu terikat ke kamu, itu juga namanya mandiri. Jadi tidak terikat pada satu orang, satu lembaga, sesuatu atau apapun. Ini kuncinya untuk freedom from the noun. Karena keterikatan itu akan jadi beban yang paling berat di kepalamu. Kalau sudah, yang keempat, mari latihan. Ini sering kita pakai istilah mindful. Kita pahami, kita perhatikan, kita serap, tapi tanpa menghakimi. Ini latihan menikmati momen. Yang sering jadi masalah itu kan penghakimannya. Jadi penghakiman itu contohnya gini. Ternyata yang dapat jatah minuman hanya 100 gelas toh misalnya. Kalau bisa kalian titik di situ. Di ngaji filsafat itu hanya 100 gelas yang hadir, yang dapat minuman, sisanya tidak kebagian. Titik di situ. Yang sering jadi masalah apa? Penghakimannya. Penghakiman itu bisa, dasar takmirnya, tidak tahu situasi. Itu penghakiman, sudah. Itu dari kamu, sudah. Itu biasanya dasarnya the noun tadi. Ya memang harus tahu diri lah, wong yo gratis aja ke sini, masa harus disediain semuanya. Ini penghakiman, sudah. Ini judgment-nya. Yang sering membuat hidupmu tidak tenang itu judgment ini. Bukan faktanya. Fakta bahwa kamu tidak lulus kuliah, itu titik. Selesai. Tapi begitu kamu lanjutkan dengan penghakiman, masalah besar muncul. Semester berapa mas? Semester 14. Oh semester 14. Selesai kan gitu dok. Tapi begitu kemana saja selama ini? Ngapain? Ya, itu penghakiman sudah. Ya, yang sering jadi problem hari ini penghakiman ini. Hati-hati dengan penghakiman. Kalau data-data kita tidak lengkap, kita bisa menzalimi orang. Nanti kalau kalian setelah ini mengakses medsosmu, coba ya kamu latihan membatasi. Oh faktanya cuma ini sih. Ketika sudah masuk ke sini itu komentarnya, itu pandangannya. Oh itu versi dia. Itu penghakimannya. Jadi kalau kalian bisa misah ini, kalian hidupmu lebih nyaman nanti. Penghakiman itulah nanti yang berpotensi jadi the noun. Boleh sebut, sekarang kan banyak masalah macam-macam itu. Coba kamu cek ya, yang rame di medsos selalu aspek penghakimannya. Bukan deskripsi faktanya. Yang membuat kemudian tadi kita sebut noisy. Tidak tenang. Nah, latihan untuk freedom from the noun itu membatasi sampai level pemahaman, kemudian nanti dulu kalau mau penghakiman. Jadi ini yang keempat. Biar apa? Tidak terlalu memberati kepala kita. Lewat penghakiman inilah kita rentan disetir, dikendalikan. Karena di situ nanti pasti ada setuju dan tidak setuju, ada pro dan kontra. Di situ kita mulai diarahkan. Yang kelima, kita bisa freedom from the noun kalau kita siap
menghadapi situasi apapun, perubahan apapun, termasuk hal-hal yang mungkin tidak jelas. Selama ini yang membuat kita sulit berkembang, sulit melepaskan the noun, karena ada banyak ketakutan ini, ketakutan itu dalam diri kita. Nanti kalau begini gimana Pak? Nanti kalau berubah jadi begitu gimana Pak? Nah, kita tidak tahu nanti berubah seperti apa. Kita siapkan saja mental kita bahwa hidup itu memang akan selalu dinamis dan berubah. Jadi saya siap menghadapi perubahan apapun. Dan perubahan itu mungkin saya suka, mungkin saya tidak suka. Itulah hidup. Nah, ini meringankan isi kepala kita. Yang sering memberati isi kepala kita, itu kan kita tidak siap menghadapi perubahan. Akhirnya ya harus ini terus, harus begini terus. Kita ragu-ragu mau melakukan ini, melakukan itu. Karena khawatir efeknya. Padahal efek itu ya sebagian besar ya hanya persepsi model penghakiman tadi. Nah, yang terakhir ini sering dulu kita uraikan, hidup saat ini. Jadi ya kita nikmati momen. Jangan dibayang-bayangi oleh masa lalu, jangan digelisahi oleh masa depan. Ini 6 kunci sebelum nanti kita bahas filosofi-filosofinya. Baik, kita lanjutkan. Ada quote yang menarik dari beliau, be a light unto oneself. Jadilah cahaya untuk dirimu pertama-tama. Jadi kita selama ini kan pahamnya cahaya itu menerangi sekeliling, tapi jadilah dirimu cahaya untuk dirimu. Karena kalau dirimu sendiri tidak bercahaya, bagaimana kamu bisa mencahayai sekelilingmu? Kalau kamu tidak beres, gimana bisa membereskan orang lain? Membereskan masyarakatmu, lingkunganmu, budayamu. Untuk bisa kamu sendiri bercahaya, kan tidak mungkin dengan cara mengambil cahayanya orang lain. Kamu sendiri yang harus berpikir, kamu sendiri yang harus merenung, kamu sendiri yang harus melihat apa yang bisa diberikan ke masyarakat di sekelilingmu. Apa maksudnya be a light unto oneself itu? Jadi cahaya untuk dirimu itu, yang pertama tadi kesadaran diri. Paham siapa aku, apa kelebihan, apa kekuranganku, sehingga kita bisa mengelola diri kita secara lebih optimal. Yang kedua, mandiri dalam pengetahuan. Iya, kita membaca sana-sini, kita belajar tokoh ini, tokoh itu. Tapi pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan versi inilah yang saya anggap paling kuat, paling relevan, paling cocok, paling benar. Bahkan bisa gabung-gabung dari tokoh ini sedikit, tokoh itu sedikit, tidak masalah. Kita mandiri berpikirnya. Ada pertanyaan yang sulit saya jawab itu kalau ada yang tanya, Pak, dari sekian banyak filosof yang paling disukai Pak Faiz yang mana? Itu pertanyaan saya jawabnya susah, karena saya tidak bermodel terus mengidolakan satu tokoh terus segala yang dari tokoh itu saya ambil. Saya sering modelnya agak eklektik. Oh, kalau dari tokoh ini saya suka ininya, kalau dari tokoh itu saya suka itunya. Saya lebih begitu. Jadi tidak ada satu filosof yang saya idealkan sedemikian rupa terus mati-matian saya memfollow dia, tidak begitu. Jadi rumusan eklektik ini kan berarti saya milihnya sesuai kepentinganku, sesuai sudut pandangku. Ini salah satu ilustrasi ya kalau teman-teman ingin mandiri dalam pengetahuan. Kita jadi cahaya sendiri sekarang. Dan yang ketiga tentu saja penerangan dari dalam. Jadi kita jadi cahaya untuk diri kita itu jangan dibayangkan cahaya dari luar yang masuk. Kita sudah cahaya sebelumnya, tinggal kita buka diri kita jernihkan pikiran kita bersihkan hati kita, maka kita sudah cahaya, akan memancar
cahaya keluar dari diri kita. Kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran akan keluar dari diri kita. Itulah yang dimaksud cahaya dari dalam diri keluar. Jadi bukan mengandalkan cahaya dari luar untuk kita pantulkan lagi. Tapi kitalah hakikatnya cahaya itu untuk kita terangi sekeliling kita. Ya dengan kebenaran kita, dengan kebaikan kita, dengan keindahan perilaku kita, disitulah kita jadi cahaya keluar setelah sebelumnya kita jadi cahaya untuk diri kita sendiri.